Pada malam itu, suamiku mengumumkan pernikahan barunya di hadapan ratusan tamu undangan yang terhormat. Dia berdiri dengan dada membusung, tersenyum bangga sambil menggenggam tangan seorang wanita muda yang cantik, seolah dia baru saja menaklukkan dunia. Dia mengira dia telah menang mutlak. Dia mengira aku hanyalah benalu yang akhirnya berhasil dia singkirkan dari puncak kejayaannya. Namun dia sama sekali tidak tahu bahwa tepat 5 menit sebelum dia mengangkat gelas sampainya untuk bersulang, aku telah secara diam-diam menutup seluruh akses dana investasi senilai miliar yang menjadi urat nadi perusahaannya. Tidak ada satupun yang tahu bahwa kehancurannya sudah dimulai tepat saat dia merasa paling berkuasa. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Bagi yang like dan subscribe ke channel lebih, kami doakan agar selalu diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya, dan dilancarkan rezekinya dari berbagai arah yang tak terduga. Amin. 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 Suara riuh tepuk tangan menggema dari layar televisi pipih berukuran sangat besar di ruang tamu rumah mewah kami. Aku duduk dalam diam di atas sofa beludru menatap wajah pria yang sangat kenal sedang diwawancarai oleh beberapa stasiun televisi nasional. Pria itu adalah Baskara, suamiku. Dia mengenakan setelan jas mahal berwarna biru gelap yang dirancang khusus oleh desainer ternama. Rambutnya tersisir rapi dan senyum arogannya mengembang sempurna. Kilatan cahaya kamera wartawan bertubi-tubi menyinari wajahnya. Bapak Baskara, bagaimana perasaan Anda setelah berhasil membawa grup Mahardika menembus pasar internasional dan mencetak laba bersih tertinggi tahun ini? Tanya seorang reporter wanita dengan nada penuh kekaguman, sambil menyodorkan mikrofon. Baskara merapikan dasinya dengan gaya elegan yang dibuat-buat. Tentu saja ini semua berkat kerja keras saya dan visi tajam yang saya miliki. Saat saya mengambil alih perusahaan ini 5 tahun lalu, kondisinya hampir hancur. Saya yang membangunnya kembali dari abu. Saya yang memastikan setiap langkah strategis berjalan sempurna. Tidak ada campur tangan siapapun. Murni karena dedikasi saya yang tanpa batas, jawabnya lantang dengan tatapan lurus ke arah kamera. Aku menarik napas panjang. Merasakan dadaku sedikit sesak mendengar kebohongannya yang mengalir begitu saja. Dia menyebut dirinya sang penyelamat. Dia dengan sengaja menghilangkan fakta bahwa grup Mahardika adalah perusahaan rintisan ayah kandungku. Dan yang lebih menyakitkan, dia tidak pernah tahu bahwa suntikan dana raksasa yang menyelamatkan perusahaannya di masa krisis bukanlah keajaiban dari langit, melainkan uang pribadiku yang kualirkan melalui perusahaan investasi cangkang di luar negeri. Aku memilih diam di balik layar selama ini, membiarkan dia bersinar, karena aku mengira pernikahan kami dilandasi oleh cinta dan rasa saling menghargai. Betapa bodohnya aku mempercayai ilusi itu. Suara deru mesin mobil sport memecah keheningan malam di luar rumah. Tak lama kemudian, pintu utama rumah terbuka dengan kasar. Aku segera mematikan televisi dan berdiri menyambutnya seperti rutinitas biasa yang kulakukan selama 5 tahun terakhir. Baskara melangkah masuk dengan langkah angkuh. Wajahnya yang tadi tersenyum ramah di depan kamera kini berubah menjadi dingin dan keras saat menatapku yang berdiri menunggunya. Tanpa mengatakan sepatah kata pun, dia melepaskan jas mahalnya dan melemparkannya begitu saja ke arahku. Aku menangkap jas itu dengan sigap, sudah terbiasa dengan perlakuan kasarnya. Aroma parfum mahal bercampur dengan bau alkohol ringan, menguar dari kain jas tersebut. Buatkan aku kopi hitam, jangan terlalu manis dan pastikan suhunya pas. Aku lelah sekali mengurus proyek besar yang bahkan tidak akan pernah bisa dipahami oleh otak kecilmu. Perintah Baskara dengan nada, merendahkan tanpa sedikit pun menatap mataku. Dia melepaskan dasinya dengan kasar dan menghempaskan tubuhnya ke atas sofa kulit di ruang tengah. Aku menunduk sedikit, menyembunyikan sorot mataku yang mulai mendingin. Baik, Mas Baskara, aku buatkan sekarang, jawabku pelan. Aku berjalan menuju dapur yang luas dan mewah. Tanganku bergerak meracik kopi, namun pikiranku melayang pada semua pengorbanan yang telah kulakukan. Aku rela meninggalkan posisiku sebagai penerus utama bisnis keluarga ibuku di luar negeri hanya demi menjaga harga diri Baskara. Aku rela memakai duster sederhana setiap hari, memasak, dan membersihkan rumah agar dia merasa menjadi satu-satunya pemimpin dalam rumah tangga ini. Namun, balasan yang kuterima hanyalah cacian dan rasa tidak hormat yang semakin hari semakin menjadi-jadi. Setelah kopi selesai diseduh, aku meletakkannya di atas nampan kecil dan membawanya kembali ke ruang tamu. Baskara sedang memejamkan mata sambil memijat pelipisnya. Aku meletakkan cangkir kopi itu dengan sangat hati-hati di atas meja kaca di hadapannya. Silakan diminum, Mas, ucapku pelan. Baskara membuka matanya, menatap cangkir itu sejenak, lalu mengangkatnya dan menyesapnya sedikit. Tiba-tiba dia membanting cangkir itu kembali ke tatakannya dengan keras. Cairan kopi berwarna pekat tumpah membasahi meja kaca dan menetes ke atas karpet mahal di bawahnya. Kau ini memang tidak bisa melakukan apa-apa dengan benar ya? Bentak Baskara dengan suara menggelegar membuat kesunyian malam pecah berkeping-keping. Kopi ini terlalu pahit. Sudah 5 tahun kita menikah dan kau bahkan tidak bisa membuat secangkir kopi yang layak diminum. Apa saja yang kau kerjakan seharian di rumah sebesar ini?
Hanya makan, tidur, dan menghabiskan uangku. Aku menelan ludah, berusaha menahan amarah yang mulai mendidih di dalam dada. Maaf, Mas, tadi kau bilang jangan terlalu manis. Aku akan membuatkannya lagi. Tidak perlu, potongnya tajam sambil berdiri. Dia menatapku dari atas sampai bawah dengan tatapan penuh rasa jijik. Kau tahu, Nirmala, kadang aku berpikir, kenapa aku masih mempertahankanmu? Kau hanyalah wanita bodoh yang tidak tahu apa-apa soal dunia luar. Otak kecilmu itu hanya mampu memikirkan urusan dapur dan belanjaan sayur di pasar. Dia melangkah mendekat, menunjuk tepat di depan wajahku. Ingat ini baik-baik, Nirmala. Kalau bukan karena aku yang turun tangan menyelamatkan perusahaan ayahmu yang hampir bangkrut 5 tahun lalu, kau dan keluargamu pasti sudah menjadi gembel di jalanan sekarang. Aku yang membesarkan grup Mahardika. Aku yang memberi makan keluargamu. Jadi, berhentilah bersikap seolah-olah kau punya harga diri di rumah ini. Kau berhutang nyawa padaku, dan kau harus melayaniku dengan sempurna. Kata-kata itu meluncur begitu saja dari mulutnya, tajam dan mematikan. Dia benar-benar percaya dengan ilusinya sendiri. Dia lupa bahwa 5 tahun lalu saat ayahku jatuh sakit dan perusahaan dilanda krisis, Baskara hanyalah seorang manajer tingkat menengah yang tidak punya modal apa-apa. Dia memohon padaku sambil menangis, berjanji akan menjaga perusahaan ayahku jika aku memberinya kursi direktur. Dan aku karena dibutakan oleh cinta secara diam-diam menggunakan aset pribadiku untuk menutup semua hutang perusahaan tanpa mencantumkan namaku, membiarkan Baskara maju sebagai pahlawan. Demi Allah, aku tidak pernah mengungkit hal itu sedikitpun selama 5 tahun ini. Aku membiarkan dia menikmati pujian dan tepuk tangan dari semua orang. Namun malam ini, melihat betapa arogan dan butanya pria di hadapanku ini, sesuatu di dalam diriku akhirnya patah. Sisa-sisa cinta yang masih kuoba pertahankan hancur menjadi debu yang berterbangan tertiup angin. Aku menatap matanya yang dipenuhi kesombongan. Wajahku datar. Tidak ada lagi air mata ketakutan yang biasanya kutunjukkan saat dia marah. Kau merasa dirimu sangat hebat, Mas Baskara? Tanyaku pelan. Suaraku terdengar aneh di telingaku sendiri, begitu dingin dan tenang. Baskara mendengus sinis. Tentu saja aku adalah raja di duniaku dan kau hanyalah pelayan yang beruntung kunikahi. Aku tersenyum tipis, sangat tipis hingga dia tidak menyadarinya. Di dalam hati aku membuat sebuah keputusan besar. Jika dia merasa menjadi raja karena singgasana yang aku bangunkan untuknya, maka sudah saatnya aku menarik kembali singgasana itu dan melihatnya jatuh terjerbab ke dasar bumi. Keesokan harinya, suasana rumah terasa lebih dingin dari biasanya. Aku menghabiskan waktu berjam-jam di dapur, meracik bumbu, dan memasak hidangan istimewa yang selalu menjadi kebanggaan keluarga ini. Aroma rempah-rempah menguar memenuhi ruang makan yang diterangi lampu kristal gantung yang mewah. Malam ini adalah malam makan malam keluarga rutin. Ibu mertuaku, Ibu Lastri, dan adik iparku Rati sudah datang sejak sore. Seperti biasa, kehadiran mereka bukanlah untuk menemani, melainkan untuk mencari-cari kesalahanku. Nirmala, kau ini masak apa? Suara melengking Ibu Lastri memecah kesunyian saat dia melongok ke dalam panci sup di atas kompor. Baunya aneh sekali. Kau pikir anakku itu kuli bangunan yang bisa kau beri makan makanan kampung seperti ini? Anakku itu direktur utama. Lidahnya sudah terbiasa dengan makanan kelas atas. Aku hanya menunduk sambil terus mengaduk sayuran di dalam wajan. Maaf, Ibu. Ini sup iga kesukaan Mas Baskara. Aku sudah memasaknya persis seperti yang dia minta minggu lalu. Rati yang sedang duduk santai di meja pulau dapur sambil mengikir kukunya ikut menimpali dengan nada meremehkan. Alah, bilang saja kau mau berhemat supaya sisa uang belanja dari Mas Baskara bisa kau simpan untuk keluargamu yang miskin itu kan. Ya ampun, Bakir Mala, kau ini sudah 5 tahun numpang hidup enak. Masa penampilanmu masih saja seperti pembantu. Lihat dastermu itu sudah pudar warnanya. Aku saja malu melihatnya. Aku menarik napas panjang, menahan perih yang menyengat ulu hati. Demi Allah, daster ini adalah pilihanku sendiri karena Baskara selalu melarangku memakai baju bagus di rumah. Dia bilang wanita yang memakai baju bagus di rumah hanya ingin mencari perhatian laki-laki lain. Aku menuruti semua kegilaannya demi menjaga kewarasannya sebagai kepala rumah tangga. Namun tentu saja di mata keluarganya aku hanyalah parasit yang tidak tahu malu. Tepat pada pukul malam, pintu utama terbuka lebar. Baskara melangkah masuk dengan dada membusung dan wajah yang berseri-seri. Dia terlihat seperti seorang jenderal yang baru saja memenangkan perang besar. Jas mahalnya disampirkan di bahu dan dasinya sudah dilonggarkan. Ibu Lastri dan Ratih langsung menyambutnya dengan pelukan dan ciuman di kedua pipi. Mengabaikan keberadaanku yang berdiri mematung di dekat meja makan. Wah, anak ibu kelihatannya sedang bahagia sekali hari ini, puji Ibu Lastri sambil mengusap lengan Baskara dengan penuh kebanggaan. Ada berita bagus apa dari kantor, Nak? Baskara tertawa lepas. Suara tawanya menggema memenuhi ruangan.
Terdengar begitu angkuh dan memuakkan di telingaku. Tentu saja, Bu. Hari ini adalah hari paling bersejarah dalam hidupku dan juga dalam sejarah grup Mahardika. Rapat umum pemegang saham baru saja selesai. Baskara berjalan menuju kursi utama di ujung meja makan, menariknya dengan kasar, lalu duduk sambil menyilangkan kaki. Dia menatapku yang sedang menata piring dengan tatapan merendahkan. Duduk kau, Nirmala. Ada hal penting yang harus kau dengar dan kau tanda tangani malam ini. Aku meletakkan sendok nasi perlahan, menarik kursi di ujung meja yang berlawanan dengannya dan duduk dalam diam. Wajahku datar tanpa ekspresi. Baskara merogoh tas kerjanya dan mengeluarkan sebuah amplop coklat tebal. Dia melemparkan amplop itu ke tengah meja makan hingga meluncur dan berhenti tepat di depanku. Buka itu, perintah Baskara dengan nada angkuh. Dengan tangan yang tenang, aku membuka lipatan amplop itu dan mengeluarkan beberapa lembar dokumen berlogo resmi perusahaan. Mataku menyapu deretan kalimat hukum yang tercetak di atas kertas putih itu. Itu adalah dokumen hasil rapat umum pemegang saham. Di sana tertulis bahwa seluruh sisa saham atas nama ayahku telah dialihkan sepenuhnya menjadi milik Baskara. Dokumen itu juga menyatakan bahwa Baskara kini memegang kendali mutlak atas perusahaan tanpa ada satupun pihak yang bisa menggugatnya. Kau lihat itu, Nirmala? Suara Baskara memecah kesunyian, penuh dengan nada kemenangan yang memabukkan. Aku akhirnya berhasil menyingkirkan semua orang tua bangka yang selama ini mencoba menghalangiku di Dewan Direksi. Dan yang paling penting, aku berhasil meyakinkan Bapak Dananjaya, investor terbesar dari Mega Nusantara, untuk menyuntikkan dana triliunan rupiah ke perusahaanku minggu depan. Sekarang grup Mahardika sepenuhnya milikku. Aku adalah penguasa tunggal. Ibu Lastri bertepuk tangan kegirangan sementara Ratih bersorak gembira. Hebat sekali kakakku ini. Memang sudah seharusnya perusahaan itu menjadi milikmu, Mas. Lagi pula, keluarga Mbak Nirmala kan sudah tidak punya apa-apa lagi. Kalau bukan karena Mas Baskara, perusahaan itu pasti sudah jadi abu. Aku terus membaca dokumen itu dalam hati. Baskara benar-benar bodoh. Dia begitu buta oleh ambisinya hingga dia tidak menyadari bahwa dokumen yang dia banggakan ini hanyalah pepesan kosong. Saham yang dia ambil alih adalah saham dari anak perusahaan yang sengaja aku biarkan mati yang dipenuhi dengan hutang tersembunyi. Sedangkan aset utama, hak paten, dan aliran dana sesungguhnya sudah diam-diam aku pindahkan ke perusahaan induk di luar negeri yang terdaftar atas nama pribadiku, bukan nama ayahku. Bapak Dananjaya yang dia sebut-sebut sebagai penyelamat itu sebenarnya adalah orang kepercayaanku yang selama ini bertindak sebagai perantara bisnisku di Indonesia. Namun, aku tidak mengatakan apa-apa. Aku hanya meletakkan dokumen itu kembali ke atas meja, menatap lurus ke arah mata Baskara yang sedang menyeringai lebar. Lalu, apa hubungannya semua ini denganku, Mas? Tanyaku dengan suara yang sangat tenang. Seringai di wajah Baskara perlahan memudar, digantikan oleh tatapan dingin yang menusuk tulang. Dia mencondongkan tubuhnya ke depan, menumpukan kedua sikunya di atas meja. Hubungannya adalah, aku sudah tidak membutuhkanmu lagi, Nirmala. Kata-kata itu meluncur begitu mudah dari bibirnya. Udara di ruang makan seakan tersedot habis. Ibu Lastri dan Ratih terdiam, namun senyum licik mengembang di bibir mereka berdua. Aku sudah berada di puncak dunia. Lanjut Baskara dengan nada suara yang semakin meninggi, penuh penekanan di setiap kata. Aku akan segera menandatangani kontrak mega proyek dengan Bapak Dananjaya. Aku akan menjadi sorotan media nasional. Aku akan menghadiri pesta-pesta mewah bersama para konglomerat, dan coba kau lihat dirimu sendiri di cermin Nirmala. Baskara menunjuk wajahku dengan jari telunjuknya yang gemetar karena emosi. Kau hanyalah wanita kusam yang bau bawang, kau tidak punya kelas, kau tidak punya pesona. Membawamu ke acara penting hanya akan mempermalukan namaku. Aku butuh istri yang sepadan denganku, wanita karir yang cerdas, anggun, dan berasal dari keluarga terpandang. Bukan wanita sisa-sisa kebangkrutan sepertimu. Ibu Lastri mengangguk setuju dengan penuh semangat. Betul sekali, Nak. Ibu sudah lama menahan malu kalau ditanya teman-teman arisan soal menantu ibu. Penampilannya saja seperti asisten rumah tangga. Kamu pantas mendapatkan yang jauh lebih baik dari dia. Ratih ikut menyela sambil tertawa kecil. Lagi pula dia juga tidak bisa memberimu anak kan, Mas. 5 tahun menikah tapi rahimnya kering. Buat apa dipertahankan? Baskara kembali merogoh tasnya dan mengeluarkan selembar kertas lain. Kali ini dia tidak melemparkannya, melainkan menggesernya perlahan ke arahku. Sebuah pena mahal berwarna emas diletakkan tepat di atas kertas itu. Itu surat cerai kita, ucap Baskara dingin. Aku sudah menjatuhkan talak padamu malam ini. Tanda tangani surat itu sekarang juga. Setelah itu kemasi semua barang rongsokanmu dan angkat kaki dari rumahku malam ini juga. Jangan harap kau akan mendapatkan sepeser pun harta gonogini dariku. Karena secara hukum semua ini adalah hasil keringatku sendiri. Kau tidak punya hak apa-apa, detik itu juga waktu seolah berhenti berdetak. Aku menatap surat cerai yang tergeletak pasrah di atas meja kaca. Di sanalah tertulis akhir dari pengorbananku selama 5 tahun. Akhir dari semua rasa sakit, cacian,
dan malam-malam panjang di mana aku menangis dalam diam. Baskara mengharapkan aku hancur. Dia mengharapkan aku menjatuhkan diri ke lantai, memeluk kakinya, dan memohon sambil menangis terseduh-seduh agar dia tidak membuangku ke jalanan. Ibu Lastri dan Ratih sudah menatapku dengan mata berbinar-binar, siap menikmati tontonan kehancuranku. Namun hal itu tidak akan pernah terjadi. Aku mengangkat wajahku secara perlahan. Tidak ada setetes air mata pun yang jatuh dari pelupuk mataku. Tidak ada bibir yang bergetar karena ketakutan. Yang ada hanyalah ketenangan mutlak yang sedingin es di kutub utara. Ketenangan yang justru membuat dahi Baskara berkerut bingung. Aku mengambil pena emas itu. Sensasi dingin logam menyentuh kulit jariku. Tanpa ragu sedikit pun, tanpa membaca ulang isi surat cerai yang penuh dengan kebohongan itu, aku membubuhkan tanda tanganku di atas materai. Goresan tintanya tegas, tidak ada keraguan sedikit pun. Setelah selesai, aku menutup pena itu, dan meletakkannya kembali ke atas meja, dengan bunyi klik yang sangat pelan, namun terdengar jelas di ruangan yang mendadak sunyi senyap itu. Aku mendorong kertas itu kembali ke arah Baskara. Sudah, ucapku singkat. Kau tidak akan menangis. Tanyanya terbata-bata. Seolah harga dirinya sedikit terluka karena aku tidak memohon padanya. Aku berdiri dari kursiku, merapikan daster pudar yang melekat di tubuhku. Seolah-olah itu adalah gaun sutra paling mahal di dunia. Aku menatap lurus ke dalam matanya, menembus hingga ke dasar jiwanya yang paling kerdil. Untuk apa aku menangis, Mas? Suaraku mengalun pelan, namun penuh dengan otoritas yang selama 5 tahun ini sengaja aku kubur dalam-dalam. Aku menangis ketika ayahku sakit. Aku menangis ketika aku harus mengorbankan mimpiku. Tapi aku tidak akan pernah menangis untuk pria yang baru saja menggali kuburannya sendiri. Baskara menggebrak meja dengan keras, hingga piring-piring berdenting. Apa maksudmu, Jalang? Kau berani mengancamku? Kau pikir kau siapa? Kau itu cuma sampah yang baru saja aku buang. Aku tersenyum tipis. Senyum pertama yang kuberikan padanya malam ini. Senyum yang membuat nyali siapapun yang melihatnya akan menciut. Silakan nikmati kemenanganmu malam ini, Mas Baskara. Nikmati perusahaanmu, nikmati hartamu, dan pastikan kau menyambut Bapak Dananjaya dengan sangat baik minggu depan. Karena percayalah kau akan sangat membutuhkan belas kasihannya nanti. Tanpa menunggu jawabannya, aku membalikan badan dan melangkah pergi meninggalkan ruang makan. Aku tidak peduli dengan teriakan cacian Ibu Lastri atau tawa sumbang Ratih di belakangku. Langkahku terasa sangat ringan, seolah beban seberat gunung baru saja diangkat dari pundakku. Di dalam kamarku yang pengap, aku tidak mengemasi banyak barang. Aku hanya mengambil koper kecil berisi dokumen-dokumen pentingku yang asli, paspor, dan beberapa potong pakaian. Sisanya semua barang yang pernah dibelikan oleh Baskara, dengan uang yang sebenarnya adalah uangku sendiri. Aku biarkan tergeletak begitu saja. Saat aku menyeret koperku melewati ruang tamu menuju pintu depan, Baskara masih berdiri di sana, menatapku dengan kebencian yang menyala-nyala. Pergi kau. Jangan pernah berani mengemis di depan gerbang rumahku, saat kau kelaparan nanti. Aku menghentikan langkahku tepat di ambang pintu. Angin malam berhembus menerpa wajahku, membawa aroma kebebasan yang sudah lama tidak aku hirup. Aku meliriknya dari balik bahuku. Selamat tinggal, Mas. Jaga singgasanamu baik-baik karena badai yang sebenarnya belum datang. Aku melangkah keluar, menutup pintu kayu jati yang berat itu di belakangku. Di luar gerbang, sebuah mobil sedan hitam mewah yang sama sekali tidak mencolok namun berlapis anti peluru sudah menungguku. Sopir pribadiku yang selama 5 tahun ini selalu mengawasiku dari jauh atas perintah kakekku, segera keluar dan membukakan pintu untukku. Selamat malam, Nyonya Nirmala. Sapanya penuh hormat sambil mengambil koper dari tanganku. Apakah semuanya sudah selesai? Aku duduk di kursi belakang, menyandarkan punggungku pada jok kulit yang lembut. Selesai, jawabku pelan. Hubungi Dananjaya sekarang juga. Katakan padanya untuk membatalkan semua suntikan dana ke grup Mahardika besok pagi. Tarik semua aset tersembunyi kita, dan biarkan bank menyita sisa perusahaan kosong yang dipegang oleh mantan suamiku itu. Sopirku mengangguk patuh dari balik kemudi. Baik, Nyonya, sesuai perintah Anda. Mobil hitam itu melaju membelah kegelapan malam, meninggalkanku dari kehidupan palsu yang selama ini membelengguku. Baskara pikir dia telah membuang seorang pelayan yang tidak berguna. Dia sama sekali tidak tahu bahwa malam ini dia baru saja membangunkan naga yang tertidur lelap, yang siap membakar seluruh kerajaannya hingga rata dengan tanah. Mobil hitam pekat itu meluncur mulus membelah jalanan ibu kota yang mulai sepi. Rintik hujan mulai turun membasahi kaca jendela, menciptakan pantulan cahaya lampu jalan yang berpendar seperti kembang api kecil di tengah kegelapan malam. Aku menyandarkan kepalaku ke kaca yang dingin, membiarkan suhu sejuk menembus pori-pori kulitku yang terasa kaku. Selama 5 tahun terakhir, aku telah menekan setiap inci dari identitas asliku. Aku telah menelan hinaan demi hinaan, membiarkan diriku dicaci maki sebagai wanita mandul yang tidak berguna,
sebagai benalu yang hanya menumpang hidup di rumah mewah Baskara. Padahal jika saja Baskara memiliki sedikit saja kecerdasan untuk menyelidiki dari mana asal-usul modal awal perusahaannya, dia akan tahu bahwa rumah mewah, mobil sport, dan kursi direktur yang dia duduki dengan penuh kesombongan saat ini adalah hasil dari uangku. Demi Allah, aku pernah bersumpah untuk menutupi identitasku demi menjaga harga dirinya sebagai seorang suami. Namun malam ini dia sendiri yang menghancurkan sumpah itu. Setiap putaran roda mobil ini membawaku semakin jauh dari kehidupanku yang lama dan semakin dekat dengan takdirku yang sebenarnya. Sopirku mengemudi dengan sangat tenang, membelokkan kemudi memasuki sebuah kawasan elit yang dijaga sangat ketat oleh penjaga keamanan berseragam gelap. Gerbang besi tempa yang menjulang tinggi terbuka secara otomatis saat sistem mengenali plat nomor mobil kami. Kami memasuki pelataran sebuah rumah bergaya klasik Eropa yang tersembunyi di balik pepohonan rindang. Ini adalah kediaman pribadi sekaligus kantor rahasia milik Bapak Haris, pengacara senior kepercayaan mendiang kakekku. Satu-satunya orang yang memegang seluruh kendali hukum atas kekayaan keluarga besar kami di balik layar. Begitu mobil berhenti di depan teras marmer yang luas, pintu utama rumah itu sudah terbuka lebar. Seorang pria parubaya dengan setelan jas rapi meski waktu sudah menunjukkan lewat tengah malam, berdiri menyambutku dengan sikap tubuh yang sangat tegap. Rambutnya yang sudah memutih seluruhnya memantulkan cahaya lampu gantung kristal dari dalam ruangan. Wajahnya yang biasanya kaku dan tanpa ekspresi kini menyiratkan sebuah senyum kelegaan yang sangat dalam. Matanya menatapku dengan sorot kebanggaan seorang ayah yang melihat putrinya kembali dari medan perang. "Selamat datang kembali, Nyonya Nirmala." Sapanya dengan suara bariton yang berat dan berwibawa memecah kesunyian malam. "Sudah 5 tahun saya menunggu malam ini tiba." Aku melangkah keluar dari mobil membiarkan sopirku membawakan koper kecilku ke dalam. Aku membalas senyuman Bapak Haris dengan anggukan pelan. "Maaf membuat Anda menunggu terlalu lama, Bapak Haris," ucapku sambil melangkah masuk ke dalam rumah yang hangat dan beraroma kayu cendana itu. Terkadang kita harus membiarkan seseorang terbang setinggi-tingginya, hanya untuk melihat seberapa hancur mereka saat jatuh menghantam bumi. Bapak Haris tertawa pelan, sebuah tawa yang terdengar kering namun penuh dengan antisipasi yang tajam. Beliau mempersilakan aku masuk ke dalam ruang kerjanya yang sangat luas. Dinding ruangan itu dipenuhi oleh rak-rak buku kayu jati yang menjulang hingga ke langit-langit menyimpan ribuan rahasia hukum dari berbagai perusahaan raksasa. Di tengah ruangan terdapat sebuah meja kerja dari kayu mahoni utuh yang memancarkan aura kekuasaan yang absolut. Jam kuno di sudut ruangan berdetak dengan ritme yang konstan, seolah menghitung mundur sisa umur kejayaan Baskara. Aku duduk di kursi kulit di seberang meja. Sementara Bapak Haris mengambil tempat duduknya dan menyalakan sebuah lampu meja berdesain klasik yang memancarkan cahaya kuning keemasan. Beliau membuka sebuah brankas baja yang tertanam tersembunyi di balik salah satu rak buku lalu mengeluarkan sebuah map tebal berwarna merah marun dengan segel berlambang keluarga besar kami. Beliau meletakkan map itu tepat di hadapanku dengan sangat hati-hati. Seolah-olah itu adalah artefak kuno yang sangat rapuh, namun menyimpan kekuatan mematikan. "Semua dokumen yang Anda minta sudah saya siapkan, Nyonya," kata Bapak Haris, sambil melipat kedua tangannya di atas meja, menatapku dengan keseriusan penuh. "Sesuai dengan instruksi rahasia yang Anda berikan 3 tahun lalu, saat Baskara mulai berani memalsukan laporan keuangan untuk membeli rumah mewah bagi wanita simpanannya itu, saya telah merancang struktur perusahaan grup Mahardika, sebagai sebuah cangkang kosong semata." Aku membuka map merah itu perlahan. Jari-jariku menyusuri lembaran-lembaran kertas tebal yang berisi deretan angka dan pasal-pasal hukum yang sangat rumit. Baskara selalu membanggakan dirinya sebagai pendiri dan pemegang saham mayoritas tunggal di grup Mahardika. Dia mengira surat nikah kami dan perjanjian pranikah bodong yang dia paksa aku tanda tangani tadi akan melindunginya. Dia tidak pernah tahu bahwa perusahaan induk yang menyuntikkan dana tanpa batas, yang memegang hak paten atas seluruh produk unggulannya, dan yang memiliki sertifikat tanah dari seluruh pabriknya adalah sebuah perusahaan lepas pantai yang terdaftar murni atas namaku. "Apakah sudah waktunya kita mengaktifkan klausul jalan buntu?" tanya Bapak Haris dengan nada suara yang nyaris berbisik. Namun, gema suaranya memenuhi seluruh ruangan yang kedap suara itu. Klausul jalan buntu. Itu adalah sebuah mekanisme hukum yang sangat mematikan yang dirancang khusus oleh mendiang kakekku untuk mengambil alih kendali total secara instan tanpa perlu persetujuan Dewan Direksi jika terjadi pelanggaran fatal atau konflik kepentingan yang tidak bisa diselesaikan. Begitu klausul ini diaktifkan, seluruh aset likuid, saham, dan hak kepemilikan akan ditarik paksa kembali ke perusahaan induk dalam hitungan detik. Sebuah tombol kiamat finansial. Aku menatap deretan kata pada halaman terakhir dokumen itu. Bayangan wajah Baskara yang arogan saat dia melemparkan surat cerai ke wajahku kembali berkelebat jelas di benakku. Bayangan Ratih yang tertawa meremehkan dan Ibu Lastri yang mengusirku seperti anjing kurap yang mengotori karpet mahalnya. Rasa sakit yang selama 5 tahun ini,
Aku tahan di dalam dada perlahan-lahan berubah menjadi energi murni, yang mengalir deras membakar setiap pembuluh darah di nadiku. Tidak ada lagi sisa belas kasihan di hatiku untuk mereka. Aktifkan sekarang Bapak Haris, jawabku dengan suara yang sangat dingin. Setajam pisau bedah yang siap menyayat tumor busuk hingga ke akarnya. Tarik semuanya tanpa sisa. Jangan tinggalkan 1 sen pun di rekening operasional mereka. Bapak Haris mengangguk tegas tanpa keraguan sedikit. Beliau menarik sebuah laptop hitam yang terenkripsi tingkat tinggi dari laci mejanya. Jari-jarinya yang sudah keriput namun masih sangat lincah mulai menari di atas keyboard, memasukkan serangkaian kode akses dan kata sandi biometrik yang sangat rahasia. Layar laptop itu menyala, menampilkan grafik aliran dana yang sangat kompleks, menunjukkan jantung detak nadi grup Mahardika yang sedang beroperasi secara pasif di tengah malam. Saya membutuhkan sidik jari dan tanda tangan digital Anda, Nyonya, ucap Bapak Haris sambil memutar layar laptop ke arahku dan menyodorkan sebuah alat pemindai kecil yang memancarkan cahaya biru. Aku menempelkan ibu jariku di atas layar kaca pemindai itu. Bunyi bip pelan terdengar disusul dengan munculnya notifikasi hijau terang di layar yang menyinari wajahku. Otorisasi tingkat tertinggi diterima. Dengan menggunakan pena digital, aku menggoreskan tanda tanganku di atas layar. Garis demi garis yang aku buat malam ini adalah garis akhir dari kesombongan seorang Baskara. Tanda tangan yang sama yang tadi dia anggap remeh di atas surat cerai kini, menjadi pedang yang akan menebas leher perusahaannya. Proses pemindahan dana sedang berjalan secara otomatis. Lapor Bapak Haris. Matanya tidak lepas dari layar yang kini dipenuhi oleh deretan angka merah yang terus bergerak turun dengan kecepatan luar biasa. Miliar dari rekening operasional utama telah ditarik kembali ke rekening induk. Seluruh hak paten teknologi ditarik dan dibatalkan penggunaannya untuk grup Mahardika. Sertifikat kepemilikan aset properti dialihkan secara hukum. Dana cadangan perusahaan telah dibekukan sepenuhnya oleh Bank Sentral atas perintah perusahaan Anda. Aku bersandar di kursi kulitku, menikmati setiap detik dari laporan kehancuran itu. Di luar sana, hujan turun semakin deras menghantam kaca jendela. Seolah-olah langit ikut merayakan pembersihan kotoran yang selama ini menempel di dalam hidupku. Aku bisa membayangkan besok pagi ketika matahari terbit, Baskara akan melangkah masuk ke dalam gedung kantornya yang mewah dengan dada membusung penuh kebanggaan. Dia akan duduk di kursi kebesarannya, bersiap untuk merayakan kebebasannya bersanding dengan Ratih selir kesayangannya itu. Sudah selesai, Nyonya Nirmala. Suara Bapak Haris membuyarkan lamunanku. Beliau menutup laptop itu dengan bunyi klik yang sangat mantap dan memuaskan. Grup Mahardika kini hanyalah sebuah nama tanpa arti. Sebuah bangkai kapal yang menunggu waktu untuk tenggelam. Perusahaan itu memiliki hutang operasional dan tagihan vendor miliaran rupiah yang jatuh tempo besok siang dan saldo rekening mereka saat ini tepat R0. Aku tersenyum puas. Rasa hangat menjalar di dadaku. Bukan karena keserakahan akan harta, melainkan karena keadilan yang akhirnya menemukan jalannya sendiri. Terima kasih, Bapak Haris. Kerja yang sangat sempurna seperti biasa. Bagaimana dengan jadwal pertemuan dengan Bapak Dananjaya besok pagi? Tanya pengacaraku itu sambil merapikan kembali dokumen-dokumen penting di atas meja. Baskara sangat menantikan suntikan dana investasi dari Bapak Dananjaya untuk menyelamatkan proyek raksasa mereka bulan depan. Dia pasti akan sangat bergantung pada pertemuan itu. Biarkan Dananjaya datang menemuinya sesuai jadwal, ucapku pelan. Membayangkan skenario sempurna yang akan terjadi beberapa jam dari sekarang. Biarkan dia memberikan harapan setinggi langit kepada mantan suamiku itu. Biarkan Baskara merasa bahwa dia telah memenangkan segalanya dan berada di puncak dunia. Dan tepat pada saat dia akan menandatangani kontrak investasi itu, biarkan Dananjaya menjatuhkan kenyataan pahit itu tepat di depan wajahnya. Aku ingin Baskara benar-benar tahu bahwa uang yang selama ini dia sembah, kekuasaan yang selama ini dia agungkan, semuanya tunduk pada wanita yang baru saja dia buang malam ini. Bapak Haris tersenyum penuh arti, sebuah senyum yang menampakkan kebijaksanaan dan kekejaman yang sangat seimbang. Tentu Nyonya, saya akan menghubungi Bapak Dananjaya sekarang juga untuk mengatur panggungnya. Saya akan memastikan pertunjukan besok pagi berjalan dengan sangat dramatis dan menghancurkan mentalnya. Apakah Anda ingin hadir secara langsung untuk melihat kehancurannya? Aku berdiri dari kursiku, merapikan mantelku sambil menatap pantulan diriku pada kaca jendela yang gelap oleh malam. Wajah wanita lemah yang selalu menangis dalam diam itu sudah mati. Ya, jawabku mantap. Suaraku menggemakan otoritas mutlak. Aku akan datang ke sana. Bukan sebagai mantan istri yang terbuang dan memohon belas kasihan, melainkan sebagai pemilik sah dari udara yang dia hirup. Cahaya matahari pagi menembus kaca jendela mobil mewah yang sedang membawaku membelah jalanan ibu kota. Badai tadi malam telah berlalu, menyisakan udara yang terasa lebih bersih dan langit yang berwarna biru jernih. Aku duduk bersandar di kursi penumpang bagian belakang, menikmati secangkir teh hangat yang disiapkan oleh asisten pribadiku.
Di sebelahku, Bapak Haris duduk dengan tenang sambil memangku sebuah tablet berukuran besar. Layar tablet itu menampilkan siaran langsung dari puluhan kamera pengawas tersembunyi yang telah kami pasang di seluruh sudut gedung Mahardika. Ya, gedung itu masih menggunakan nama mantan suamiku. Tetapi napas dan nyawa dari gedung itu sepenuhnya berada di dalam genggamanku. Nyonya Nirmala, pertunjukan utamanya sudah dimulai, ucap Bapak Haris pelan sambil menyerahkan tablet itu kepadaku. Suaranya terdengar sangat tenang, namun membawa aura ketegasan yang mematikan. Aku menerima layar kaca itu dan menatapnya dengan senyum tipis. Di layar utama terlihat Baskara baru saja melangkah masuk ke dalam lobi gedung. Kesombongan memancar dari setiap langkahnya. Dia mengenakan setelan jas abu-abu perak yang sangat mahal. Jas yang sama yang dia beli menggunakan kartu kredit perusahaan yang selama ini selalu aku yang melunasi tagihannya. Dadanya membusung ke depan. Wajahnya dihiasi oleh senyum arogan. Seolah-olah dia adalah raja dari seluruh dunia ini. Di sebelahnya, Rati berjalan dengan gaya yang sangat dibuat-buat. Wanita itu mengenakan gaun merah menyala yang terlalu ketat untuk suasana kantor formal. Tangannya bergelayut manja di lengan Baskara, memamerkan kemenangannya kepada setiap karyawan yang menunduk hormat saat mereka berdua lewat. Mereka benar-benar terlihat seperti pasangan yang sedang dimabuk oleh ilusi kekuasaan. Baskara sesekali menunjuk ke arah logo besar perusahaannya di dinding lobi, mungkin sedang menceritakan kebohongannya yang kesekian kali tentang bagaimana dia membangun semua ini dari nol dengan keringatnya sendiri. Dia benar-benar lupa bahwa tanpa tanda tanganku 5 tahun yang lalu, dia hanyalah seorang pria pengangguran yang memohon-mohon pekerjaan di pinggir jalan. Aku menyentuh layar tablet itu, memindahkan tampilan kamera ke lantai eksekutif. Baskara dan Rati baru saja keluar dari lift khusus petinggi perusahaan. Begitu pintu lift terbuka, ilusi kekuasaan Baskara semakin menjadi-jadi. Bukannya langsung masuk ke ruangannya untuk bersiap menyambut investor, dia malah berdiri di tengah ruangan staf dan mulai berteriak dengan suara lantang. Melalui fitur penyadap suara yang terhubung ke tabletku, aku bisa mendengar setiap kata yang keluar dari mulut berbisanya itu dengan sangat jelas. Mulai hari ini akan ada perubahan besar di perusahaan milikku ini, teriak Baskara sambil berkacak pinggang menatap karyawan-karyawan yang menunduk ketakutan. Saya tidak ingin melihat lagi wajah-wajah lama yang tidak berguna. Kamu kepala keamanan, kemasi barang-barangmu dan keluar dari gedungku sekarang juga. Saya tidak butuh penjaga yang dulu selalu membukakan pintu untuk mantan istri saya yang tidak berguna itu. Dan kamu, Direktur Sumber Daya Manusia, kamu juga saya pecat hari ini. Saya tahu kamu adalah orang titipan Nirmala. Perusahaan ini sekarang 100% murni milik saya, dan saya hanya akan mempekerjakan orang-orang yang setia kepada saya dan calon istri saya. Ratih tertawa kecil. Suara tawanya terdengar sangat melengking dan menyebalkan. Dia bersandar di bahu Baskara sambil menatap rendah para karyawan tua yang kini sedang menahan air mata. Benar sekali, sayang. Ucap Rati dengan nada manja yang dibuat-buat. Nanti aku akan membawa teman-temanku yang jauh lebih pintar dan lebih berkelas untuk menggantikan posisi mereka semua. Perusahaan sebesar ini tidak pantas diisi oleh orang-orang kampung. Baskara mengangguk setuju, membelai rambut Ratih dengan penuh kebanggaan. Aku hanya bisa menggelengkan kepala melihat pemandangan menjijikkan di layar itu. Mereka sedang menari-nari di atas kapal yang sudah tenggelam. Tepat pada saat Baskara sedang menikmati puncak delusinya, pintu kaca ganda di ujung lorong terbuka dengan sangat kasar. Bapak Lukman, manajer keuangan senior yang sudah bekerja untukku selama bertahun-tahun, berlari-lari kecil menghampiri Baskara. Wajah pria parubaya itu pucat pasi seperti mayat hidup, keringat dingin membasahi kemejanya dan dasinya sudah berantakan tidak karuan. Di tangannya dia menggenggam erat sebuah tablet dan setumpuk dokumen-dokumen bank yang terlihat bergetar hebat mengikuti gemetar tangannya. Bapak Baskara gawat, sangat gawat sekali. Napas Bapak Lukman terengah-engah. Suaranya bergetar penuh ketakutan. Dia bahkan tidak mempedulikan kehadiran Ratih yang langsung menatapnya dengan tatapan jijik. Ada apa denganmu, Lukman? Bentak Baskara kesal karena pidato kesombongannya diinterupsi. Pagi-pagi sudah membuat keributan di lantai eksekutifku. Kalau kamu mau melaporkan masalah tagihan vendor yang cerewet itu, suruh saja mereka menunggu sampai besok. Hari ini saya sedang sangat sibuk, bukan itu, Bapak? Ini jauh lebih buruk, ucap Bapak Lukman sambil menyodorkan layar tabletnya ke depan wajah Baskara. Seluruh akses keuangan kita dibekukan secara sepihak. Sistem perbankan menolak semua kata sandi dan otorisasi saya. Saya sudah menghubungi pihak bank sentral, dan mereka mengatakan bahwa seluruh dana operasional kita, uang tunai, dana cadangan, semuanya telah ditarik kembali ke rekening induk rahasia. Saldo kita saat ini tepat R0, Bapak. Kita bahkan tidak bisa membayar listrik gedung ini untuk besok pagi. Hening sejenak di layar itu. Namun, bukannya panik atau memeriksa layar yang disodorkan kepadanya, Baskara justru tertawa terbahak-bahak. Suara tawa nawanya menggeminban di seluruh ruangan.
penuh dengan nada meremehkan yang sangat luar biasa. Dia menepis tangan Bapak Lukman dengan kasar, membuat dokumen-dokumen itu jatuh berserakan di atas karpet mahal. "Kamu ini manajer keuangan atau badut murahan?" cibir Baskara sambil merapikan jasnya yang sama sekali tidak berantakan. "Itu pasti hanya kesalahan sistem perbankan. Bank-bank besar memang sering melakukan perbaikan sistem di pagi hari. Kamu saja yang terlalu bodoh dan penakut. Lagi pula, apa peduliku dengan saldo recehan di bank itu?" "Tapi Bapak, ini bukan perbaikan sistem, ini penarikan paksa dari pemegang saham utama." Bapak Lukman mencoba menjelaskan dengan nada memohon, air mata keputusasaan mulai menggenang di pelupuk matanya. "Cukup," potong Baskara dengan suara menggelegar, wajahnya memerah karena marah. "Sebentar lagi Bapak Dananjaya akan datang ke ruangan saya. Dia akan membawa triliunan rupiah untuk berinvestasi di perusahaan saya ini. Uang yang hilang karena sistem bodoh itu tidak ada artinya dibandingkan dengan apa yang akan saya dapatkan sebentar lagi. Karena kamu sudah merusak suasana hatiku di pagi yang indah ini. Kamu saya pecat keluar dari gedungku sekarang juga sebelum saya memanggil petugas keamanan untuk menyeretmu." Askara membalikkan badannya, merangkul pinggang Ratih, dan berjalan menuju ruang kerja utamanya, tanpa menoleh lagi ke belakang, meninggalkan Bapak Lukman yang jatuh terduduk di atas lantai dengan tatapan kosong. Aku menekan tombol daya pada tabletku, membuat layar itu menjadi gelap gulita. Senyum kepuasan mengembang di wajahku. Delusinya sudah mencapai titik tertinggi, dan itu artinya kejatuhannya akan terasa sangat menghancurkan. Demi Allah, aku tidak akan membiarkan pria itu bernapas dengan tenang sedetik pun setelah ini. Aku menoleh ke arah Bapak Haris yang juga sedang tersenyum penuh arti. "Bapak Haris," kataku dengan suara yang sangat tenang, namun membawa badai yang siap menghancurkan segalanya. "Katakan pada sopir untuk mempercepat laju mobil ini. Kita menuju ke gedung Mahardika sekarang. Sudah saatnya kita membangunkan Baskara dari mimpi indahnya." Mobil mewah yang membawaku meluncur membelah jalanan ibu kota dengan sangat mulus. Di tengah keheningan kabin penumpang yang kedap suara, tiba-tiba ponsel lamaku yang sengaja aku simpan khusus untuk berkomunikasi dengan Baskara bergetar hebat. Layarnya menyala terang, menampilkan sebuah pesan suara yang baru saja masuk dari pria brengsek itu. Aku menatap layar itu dengan perasaan muak yang luar biasa. Jemariku menyentuh tombol putar. Suara Baskara yang penuh dengan kesombongan dan nada merendahkan langsung memenuhi ruangan kabin mobil, memecah keheningan yang sebelumnya begitu menenangkan. "Hei, wanita miskin, dengarkan baik-baik, hari ini adalah hari paling bersejarah dalam hidupku. Bapak Dananjaya, investor paling kaya raya di negeri ini, akan datang ke kantorku untuk menyuntikkan dana triliunan rupiah. Aku mengundangmu, ya. Aku berbaik hati mengundang gembel sepertimu untuk datang ke gedung Mahardika siang ini. Datanglah dengan pakaian lusuhmu itu. Aku ingin kamu melihat dengan mata kepalamu sendiri betapa hebatnya suamimu ini sekarang. Setelah penandatanganan kontrak selesai, aku akan melemparkan surat cerai ke wajahmu beserta beberapa lembar uang ratusan ribu, agar kamu tidak mati kelaparan di jalanan. Jangan terlambat, gembel. Aku sangat menantikan ekspresi menangismu saat melihat kekayaanku." Pesan suara itu berakhir dengan tawa Ratih yang melengking menjijikkan di latar belakang. Aku mematikan layar ponsel itu dengan sangat tenang. Tidak ada air mata yang menetes, tidak ada rasa sakit yang menyayat hati. Yang ada hanyalah rasa kasihan melihat kebodohan dua manusia tidak berguna itu. Mereka benar-benar sedang menggali kuburan mereka sendiri. Demi Allah, kesombongan mereka sudah mencapai titik di mana langit pun akan runtuh untuk menghukum mereka. Bapak Haris yang duduk di kursi depan menoleh ke belakang. Wajah tuanya menunjukkan raut kemarahan yang sangat tertahan. Urat-urat di lehernya menonjol keluar, menandakan betapa dia sangat ingin menghancurkan Baskara detik ini juga. Tangannya meremas sandaran kursi dengan sangat kuat. "Nyonya, apakah Anda ingin saya mengirimkan tim keamanan elit kita untuk menyeret pria kurang ajar itu keluar dari gedung sekarang juga? Saya sungguh tidak bisa membiarkan dia terus menghina Anda seperti ini," ucap Bapak Haris dengan suara bergetar menahan emosi yang meledak-ledak. Aku tersenyum tipis, menggelengkan kepalaku dengan sangat pelan. "Tidak perlu terburu-buru, Bapak Haris. Biarkan anjing liar itu menggonggong sepuasnya. Semakin tinggi dia melompat ke udara, semakin hancur tulang-tulangnya saat dia menghantam tanah nanti. Dia mengundangku untuk melihat kesuksesannya bukan, maka aku akan datang memenuhi undangannya. Aku akan memberikannya kejutan yang tidak akan pernah dia lupakan sampai napas terakhirnya." Mobil kami akhirnya berbelok memasuki pelataran parkir gedung Mahardika yang menjulang tinggi menembus awan. Gedung pencakar langit berlapis kaca biru yang berkilauan ditimpa cahaya matahari ini adalah salah satu mahakarya terbesarku. Aku membangun perusahaan ini dari nol, memeras keringat dan air mata selama bertahun-tahun. Sementara Baskara hanya duduk manis menikmati hasil kerja kerasku sambil berselingkuh dengan sekretaris murahan itu di belakangku. Dan sekarang pria parasit itu mengklaim gedung ini sebagai miliknya.
Sungguh lelucon yang sangat menggelikan. Sopir pribadiku menghentikan mobil tepat di depan pintu masuk utama yang terbuat dari kaca tebal otomatis. Bapak Haris dengan sigap turun terlebih dahulu berjalan memutar dengan langkah cepat lalu membukakan pintu untukku sambil menundukkan kepalanya dengan penuh hormat. Aku melangkahkan kakiku keluar dari dalam mobil. Angin siang yang berhembus lembut menerpa wajahku seolah menyambut kedatangan sang pemilik sejati. Aku mengenakan setelan jas wanita berwarna hitam pekat yang dirancang khusus oleh desainer ternama dunia. Kainnya jatuh dengan sangat sempurna membalut tubuhku, memancarkan keanggun yang tidak bisa dibeli dengan uang recehan Baskara. Sepatu hak tinggiku berbunyi tajam setiap kali berbenturan dengan lantai marmer yang mengkilap. Penampilanku hari ini memancarkan aura kekuasaan yang sangat mutlak. Jauh dari kesan wanita miskin yang selalu Baskara bayangkan di dalam otak sempitnya. Aku berjalan perlahan memasuki lobi gedung yang sangat luas dan megah itu. Lampu kristal raksasa menggantung indah di tengah ruangan, memantulkan cahaya yang sangat menyilaukan. Beberapa karyawan yang berlalu lalang tampak menghentikan langkah mereka menatapku dengan tatapan penuh kekaguman. Mereka terpesona oleh aura kebesaran yang mengelilingiku. Meskipun mereka belum tahu siapa aku yang sebenarnya, namun langkah anggunku tiba-tiba terhenti ketika aku mendekati meja resepsionis utama. 3 orang petugas keamanan bertubuh besar dan 2 wanita resepsionis dengan riasan wajah yang sangat tebal, langsung bergerak maju menghadang jalanku. Wajah mereka menunjukkan ekspresi permusuhan yang sangat jelas. "Berhenti di sana, Nyonya," bentak salah satu petugas keamanan sambil merentangkan tangannya lebar-lebar menatapku dengan tatapan meremehkan dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. "Bapak Baskara sudah memberikan instruksi khusus kepada kami sejak pagi tadi. Beliau mengatakan akan ada seorang wanita miskin, gembel, dan tidak tahu malu yang akan datang kemari untuk meminta sumbangan. Melihat dari wajahmu yang asing ini, kamu pasti istri kampungan yang sering diceritakan oleh Bapak Baskara itu, kan?" Mendengar ucapan kasar petugas keamanan itu, kedua wanita resepsionis di belakangnya langsung tertawa terbahak-bahak. Mereka saling berbisik dengan suara yang sengaja dikeraskan agar aku bisa mendengarnya dengan sangat jelas. "Ya ampun, jadi ini istri sahnya Bapak Direktur kita yang sangat tampan itu. Pantas saja Bapak Baskara lebih memilih Ibu Ratih yang cantik dan seksi untuk mendampinginya. Lihat saja gaya wanita ini, sok elegan memakai jas hitam. Padahal pasti itu barang sewaan dari pasar loak yang dicicil berbulan-bulan." Cibir resepsionis berambut pendek dengan nada yang sangat menyebalkan. Aku tidak marah sungguh. Aku hanya menatap mereka satu persatu dengan tatapan sedingin es di kutub utara. Tatapanku sangat tajam, menembus langsung ke dalam jiwa mereka yang paling kerdil. Kesunyianku justru membuat nyali mereka perlahan-lahan menciut. Tawa ejekan mereka perlahan mereda, digantikan oleh perasaan canggung dan ketakutan aneh yang tidak bisa mereka jelaskan sama sekali. Mereka tidak tahu bahwa wanita yang berdiri di hadapan mereka saat ini adalah penguasa tunggal dari setiap jengkal lantai yang mereka injak setiap hari. "Siapa namamu?" tanyaku dengan suara yang sangat pelan, namun menggema penuh ancaman di lobi yang mendadak menjadi sunyi senyap itu. Aku menatap langsung ke dalam mata petugas keamanan yang tadi berani membentakku. Pria besar berseragam itu menelan ludah. Jakunnya naik turun dengan cepat. Dia mencoba mempertahankan kesombongannya meskipun keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. "Kenapa kamu mau tahu namaku? Kamu tidak punya hak bertanya di sini. Cepat pergi ke ruang tunggu di pojok sana. Duduk di lantai bersama gembel lainnya. Bapak Baskara bilang kamu baru boleh naik ke lantai atas setelah tamu penting kami datang." Bapak Haris yang berdiri tepat di belakangku, sudah mengepalkan kedua tangannya dengan sangat erat. Tubuhnya bergetar bersiap untuk menghancurkan rahang pria bodoh itu berkeping-keping. Namun aku kembali mengangkat tangan kananku dengan gerakan pelan, memberikan isyarat agar dia tetap diam di tempat dan menahan amarahnya. Aku melangkah maju 1 langkah, memperpendek jarak dengan petugas keamanan yang mulai gemetar itu. Aku tidak akan mengulangi pertanyaanku untuk kedua kalinya. "Siapa namamu dan siapa yang memberimu wewenang untuk menghalangi langkahku di gedungku sendiri?" Suaraku mendesis pelan seperti ular berbisa yang bersiap mematuk mangsanya tepat di urat nadi. Pria berseragam itu menelan ludah dengan susah payah. Bibirnya bergetar hebat saat matanya menangkap kilatan mematikan dari tatapanku. Haris yang berdiri tepat di belakangku, tidak membuang waktu lebih lama lagi. Dengan satu gerakan kilat yang sangat elegan, dia mengeluarkan sebuah kartu akses berwarna emas murni dari dalam saku jasnya. Kartu itu bukan sembarang kartu biasa, melainkan kunci akses tertinggi yang hanya dimiliki oleh pemilik utama gedung pencakar langit ini. Logo perusahaan yang tercetak timbul memantulkan cahaya lampu kristal lobi, menyilaukan mata siapa saja yang berani menatapnya. Mata petugas keamanan dan kedua resepsionis itu seketika membelalak lebar hingga nyaris keluar dari kelopaknya. Wajah mereka yang semula penuh dengan kesombongan dan riasan tebal kini berubah menjadi seputih kertas. Keringat dingin sebesar biji jagung mulai menetes membasahi kerah seragam mereka.
Mulut mereka terbuka dan tertutup seperti ikan yang kehabisan napas di daratan, tidak mampu mengucapkan satu patah kata pun untuk membela diri. Kalian semua dipecat, ucapku dengan nada yang sangat datar namun mematikan. Menyapu mereka semua dengan pandangan jijik. Kemasi barang-barang kalian dan angkat kaki dari gedungku sebelum aku memanggil pihak berwajib untuk menyeret kalian keluar. Tanpa menunggu permohonan maaf dari mereka yang kini sudah luruh bersimpuh di lantai marme sambil menangis meraung-raung memohon ampun, aku membalikkan badan dan melangkah menuju lift pribadi yang tersembunyi di balik pilar utama. Haris mengikutiku dari belakang dengan langkah tegap, membiarkan kekacauan kecil itu diurus oleh petugas keamanan tingkat bawah lainnya. Aku harus segera bersiap-siap. Demi Allah, malam ini akan menjadi malam pembalasan yang paling manis. Malam di mana semua kebohongan dan kesombongan Baskara akan aku hancurkan berkeping-keping tanpa sisa. Waktu berlalu begitu cepat dan malam pun akhirnya tiba. Dengan membawa kemegahan yang sama sekali tidak terlukiskan. Aula utama Hotel Bintang L, yang terhubung langsung dengan gedung perusahaanku, telah disulap menjadi tempat pesta yang sangat mewah dan berkelas. Ribuan bunga mawar putih segar yang diimpor langsung dari luar negeri menghiasi setiap sudut ruangan, menyebarkan aroma harum yang sangat memabukkan indera penciuman. Lampu-lampu gantung kristal berukuran raksasa memancarkan cahaya keemasan yang membuat seluruh ruangan tampak seperti istana di negeri dongeng. Alunan musik klasik dari pemain biola profesional mengalun lembut menemani para tamu undangan yang terdiri dari deretan pejabat tinggi konglomerat dan rekan bisnis papan atas yang saling bertukar sapa. Di tengah-tengah kerumunan manusia-manusia elit itu berdirilah suamiku Baskara. Dia mengenakan jasedo berwarna biru malam yang sangat mahal. Berdiri dengan dada dibusungkan dan dagu terangkat tinggi membelah langit. Di pelukannya menempel erat seorang wanita berpakaian sangat terbuka berwarna merah muda, yang tidak lain adalah Ratih. Wanita rendahan itu terus memamerkan senyum penuh kemenangan seolah-olah dia adalah ratu semesta yang berhasil menaklukkan dunia. Tidak jauh dari mereka kedua, mertuaku Bapak Dharma dan Ibu Marni sedang sibuk memamerkan kesuksesan putra. Kebanggaan mereka kepada sekelompok ibu-ibu sosialita yang menatap mereka dengan tatapan penuh rasa iri. Tentu saja proyek raksasa ini berhasil berkat kepintaran putraku Baskara. Suara serak Ibu Marni terdengar sangat melengking, berusaha mengalahkan alunan musik klasik yang sedang dimainkan. Dia memerkan perhiasan emas yang menumpuk di leher dan pergelangan tangannya. Hasil dari uang yang selama ini, Baskara curi secara diam-diam dari rekening perusahaanku. Baskara adalah direktur paling jenius yang pernah ada. Dia bahkan berhasil mengundang presiden direktur utama yang sangat misterius itu untuk hadir malam ini. Kalian tahu beliau sangat menyayangi Baskara dan berencana untuk menyerahkan seluruh kendali perusahaan raksasa ini kepadanya. Baskara yang mendengar pujian ibunya hanya tertawa penuh kesombongan. Dia mengangkat gelas anggurnya yang berisi cairan merah pekat lalu bersulang dengan beberapa pengusaha tua yang ada di dekatnya. "Ah, ibu terlalu berlebihan. Memujiku," ucap Baskara dengan nada merendah yang sangat palsu dan memuakkan. "Saya hanya melakukan tugas saya dengan baik. Pemilik utama kami memang sangat mempercayai saya. Beliau tahu bahwa tanpa saya, perusahaan ini akan hancur lebur. Malam ini saya akan memperkenalkan kalian semua kepada beliau. Dan oh ya, saya dengar istri saya yang gila dan miskin itu mencoba datang kemari siang tadi untuk mengemis sumbangan. Untung saja saya sudah menyuruh petugas keamanan untuk membuangnya ke tempat sampah. Wanita gembel seperti dia hanya akan merusak pemandangan di pesta semewah ini." Ratih tertawa manja sambil menyandarkan kepalanya di dada bidang Baskara. "Mas Baskara benar-benar luar biasa," bisik Ratih dengan suara yang sengaja dibuat-buat agar terdengar menggoda. "Aku sangat beruntung bisa mendampingi pria sehebat dirimu, Mas." Biarkan saja wanita kampung itu menangisi nasib miskinnya di pinggir jalanan. Kerumunan itu ikut tertawa memuji-muji Baskara dan Ratih sebagai pasangan paling serasi dan paling sukses abad ini. Mereka sama sekali tidak tahu bahwa badai kehancuran sedang bergerak mendekati mereka dengan kecepatan yang sangat mengerikan. Kesombongan mereka telah mencapai titik puncak tertinggi, dan itu adalah saat yang paling tepat bagiku untuk menjatuhkan mereka ke dasar jurang yang paling dalam. Tiba-tiba alunan musik klasik berhenti secara mendadak. Suara pembawa acara yang sangat berat dan berwibawa menggema ke seluruh penjuru aula utama, menghentikan setiap tawa dan percakapan di dalam ruangan itu seketika. Cahaya lampu utama meredup perlahan, menyisakan satu sorotan lampu putih terang yang mengarah tepat ke pintu kayu jati raksasa berukir emas di ujung ruangan. "Hadirin yang terhormat, mohon perhatiannya. Mari kita sambut dengan penuh rasa hormat pemilik tunggal dan presiden direktur tertinggi dari perusahaan raksasa kita, sosok misterius yang telah membangun kerajaan bisnis ini, Nyonya Besar Nadhira." Pintu kayu jati raksasa itu terbuka perlahan-lahan dengan suara derit yang sangat halus, seolah-olah waktu berhenti berdetak saat itu juga. Semua mata tertuju ke arah pintu.
menahan napas menanti kemunculan sosok penguasa mutlak yang selama ini hanya mereka dengar namanya dalam desas-desus belaka. Dan di sanalah aku berdiri. Aku melangkah masuk ke dalam aula dengan keanggun seorang dewi yang turun dari langit. Tubuhku kini dibalut oleh gaun malam panjang berwarna merah darah yang sangat menyala. Dirancang khusus oleh desainer kelas dunia yang hanya melayani keluarga kerajaan. Kain sutra berkualitas tinggi itu memeluk lekuk tubuhku dengan sangat sempurna. Memanjang hingga menyapu lantai marmer dengan keindahan yang sama sekali tidak tertandingi. Motif sulaman benang emas murni menghiasi bagian tepi gaun dan dadaku, memantulkan cahaya kemilau yang menyilaukan setiap kali aku mengayunkan langkah. Sebuah kalung berlian raksasa melingkar indah di leher jenjangku, memancarkan kilauan yang jauh lebih terang daripada ratusan lampu kristal di ruangan ini. Rambut hitam pekatku yang biasa aku ikat asal-asalan kini disanggul modern dengan hiasan jepit emas berhiaskan zamrud hijau yang sangat langka dan mahal. Setiap langkah yang aku ambil di atas karpet merah itu diiringi oleh keheningan yang sangat mencekam. Sepatu hak tinggiku yang bertabur kristal berbunyi pelan, namun penuh dengan otoritas mutlak yang menggetarkan jiwa siapa saja yang mendengarnya. Para tamu undangan secara otomatis mundur teratur, membelah kerumunan untuk memberikanku jalan layaknya seorang ratu agung. Mata mereka membelalak lebar. Rahang mereka nyaris jatuh ke lantai melihat kecantikan dan aura kekuasaan yang menguar begitu pekat dari setiap inci tubuhku. Aku berjalan perlahan dengan dagu terangkat, menatap lurus ke depan dengan sorot mata sedingin es yang mampu membekukan lautan. Di ujung karpet merah sana, tepat di bawah sorotan lampu gantung terbesar, berdiri suamiku yang sangat arogan. Senyum kesombongan yang tadi menghiasi wajah Baskara kini lenyap tidak bersisa, seolah disapu angin topan. Gelas anggur merah yang dia pegang dengan penuh kebanggaan perlahan-lahan tergelincir dari jari-jarinya yang mendadak lemas tanpa tulang jatuh menghantam lantai marmer dan pecah berkeping-keping dengan suara yang sangat nyaring membelah kesunyian. Cairan merah pekat memercik mengotori sepatu kulit mahalnya. Namun dia sama sekali tidak peduli. Matanya terbelalak menatapku dengan ekspresi ngeri, kebingungan, dan ketidakpercayaan yang sangat luar biasa meremukan kewarasannya. Mulutnya terbuka lebar, mencoba merangkai kata-kata yang tiba-tiba tersangkut mati di tenggorokannya. Dia menatap gaun merah emasku, menatap berlian raksasa di leherku, lalu menatap wajahku yang selama bertahun-tahun dia hina caci maki, sebagai wajah wanita miskin yang tidak berguna. Rati yang berdiri menempel di sampingnya tampak mematung kaku dengan wajah pucat pasi seperti mayat hidup. Cengkeraman tangannya pada lengan Baskara mengendur seketika. Sementara itu, Bapak Dharma dan Ibu Marni yang tadi sibuk menyombongkan diri kini, terlihat seperti orang tua renta, yang baru saja melihat malaikat pencabut nyawa di depan mata mereka. Tubuh tua mereka bergetar hebat tidak terkendali. Mata mereka berkedip berkali-kali, menolak mati-matian mempercayai kenyataan mengerikan yang kini berdiri tegak menantang mereka. Aku menghentikan langkahku tepat 3 meter di hadapan Baskara. Keheningan di aula itu begitu pekat dan berat hingga suara tarikan napasku sendiri terdengar sangat jelas di telinga mereka. Aku memiringkan kepalaku sedikit, menatap pria hina yang selama ini menginjak-injak harga diriku dengan tatapan merendahkan yang belum pernah dia lihat seumur hidupnya. Perlahan, bibirku melengkung membentuk sebuah senyuman tipis yang sangat mematikan. Senyuman seorang pemenang sejati yang bersiap mengeksekusi mangsanya tanpa sedikit pun belas kasihan. Wajah Baskara kehilangan seluruh rona kehidupannya. Pria yang biasanya berdiri dengan dada membusung penuh kesombongan itu, kini tampak tidak lebih dari seekor cacing tanah yang sangat rapuh di bawah sepatu hak tinggiku. Keringat dingin sebesar biji jagung mulai bermunculan di dahinya, menetes jatuh ke atas kerah kemeja mahalnya. Bibirnya yang pucat bergetar hebat membuka dan menutup berulang kali tanpa ada satuan suara yang berhasil keluar. Matanya yang membelalak lebar menatapku dengan sorot keputusasaan yang sangat dalam. Seakan-akan akal sehatnya sedang ditarik paksa keluar dari kepalanya. Di sampingnya, Rati bernapas dengan sangat cepat. Jari-jarinya yang dihiasi perhiasan murah pemberian Baskara meremas gaun pestanya sendiri hingga kusut masai. Bapak Dharma dan Ibu Marni, dua orang tua renta yang selama bertahun-tahun menghinaku sebagai wanita mandul yang miskin, kini saling berpegangan tangan dengan tubuh gemetar hebat. Lutut mereka tampak begitu lemas hingga nyaris tidak sanggup lagi menopang berat badan mereka sendiri. Aku masih berdiri tegak dalam keheningan yang sangat mencekam itu. Mata pisau dari tatapan dinginku menguliti harga diri Baskara lapis demi lapis. Aku ingin dia merekam dengan sangat jelas, bagaimana wanita yang selama ini dia buang layaknya sampah kini berdiri sebagai penguasa mutlak. Namun sebelum Baskara sempat memulihkan kesadarannya, sebuah keributan besar tiba-tiba memecah keheningan di ujung aula. Suara langkah kaki yang sangat berat dan berirama serempak terdengar menggema dari arah pintu utama. Pintu jati raksasa itu kembali terbuka lebar, menampilkan barisan pria berjas hitam pekat dengan tubuh tegap dan kacamata hitam yang melangkah masuk dengan formasi sangat ketat. Di tengah-tengah barisan pengawal itu, berdirilah seorang pria parubaya dengan wibawa yang sangat luar biasa.
Dia mengenakan setelan jas abu-abu gelap yang dijahit khusus dengan potongan paling sempurna. Matanya tajam bagaikan mata elang. Menyapu seluruh ruangan dengan satu tatapan yang mampu membuat para pengusaha besar di aula ini menundukkan kepala mereka dalam-dalam. Dia adalah Tuan Adiga, legenda hidup di dunia bisnis internasional, sang investor utama yang memegang kunci kehidupan seluruh perusahaan raksasa di benua ini. Sosok yang kehadirannya bahkan membuat para pejabat tinggi negara rela menunggu berjam-jam hanya untuk mendapatkan jabat tangannya. Melihat kedatangan Tuan Adiguna, mata Baskara yang tadi meredup penuh ketakutan tiba-tiba kembali berbinar dengan secercah harapan palsu. Kesombongan dan delusi tingkat tinggi yang sudah mendarah daging di dalam otak sempitnya kembali mengambil alih kewarasannya. Dalam pikiran piciknya, dia pasti mengira bahwa kedatangan legenda bisnis ini adalah khusus untuk meresmikan proyek bodohnya. Baskara sama sekali tidak tahu bahwa malam ini adalah malam penghakimannya. Dengan gerakan tergesa-gesa, Baskara merapikan kerah jasnya. Dia menegakkan tubuhnya, memasang senyum karismatik palsu yang sangat memuakkan, dan melangkah maju meninggalkan Ratih yang masih mematung ketakutan. Langkah kakinya yang setengah berlari memecah keheningan karpet merah, menuju langsung ke arah Tuan Adiguna. Selamat malam, Tuan Adiguna yang terhormat. Suara Baskara menggema di seluruh ruangan, terdengar begitu lantang dan dipenuhi dengan nada penjilat yang sangat kental. Dia mengulurkan kedua tangannya jauh-jauh, sebelum tubuhnya mendekati pria tua itu. Sebuah kehormatan yang sangat luar biasa bagi saya bahwa Anda bersedia meluangkan waktu emas Anda untuk hadir di acara perayaan proyek utama perusahaan saya ini. Saya Baskara, Direktur Utama yang bertanggung jawab penuh atas segala pencapaian malam ini. Baskara membungkukkan badannya sedikit, tersenyum begitu lebar hingga deretan giginya terlihat. Dia menunggu dengan penuh harap agar sang legenda bisnis menyambut uluran tangannya dan mengangkat derajatnya di hadapan semua orang. Dia melirik sekilas ke arahku dengan sudut matanya, memancarkan kilat kemenangan sesaat, seolah-olah ingin membuktikan bahwa dia memiliki dukungan dari orang paling berkuasa di ruangan ini. Namun, apa yang terjadi selanjutnya adalah sebuah pemandangan yang akan terukir abadi sebagai penghinaan paling brutal sepanjang sejarah dunia bisnis. Tuan Adiguna sama sekali tidak menghentikan langkahnya. Pria parubaya itu bahkan tidak melirik sedikit pun ke arah Baskara. Wajah tuanya sedingin pahatan es, matanya terus menatap lurus ke depan, menembus tubuh Baskara seolah-olah suamiku itu hanyalah udara kosong yang tidak kasat mata. Ketika Baskara mencoba melangkah lebih dekat, dua orang pengawal berbadan besar yang berjalan di depan Tuan Adiguna langsung bergerak dengan kecepatan kilat. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, salah satu pengawal itu mengayunkan punggung tangannya dengan sangat keras, menepis kedua tangan Baskara yang terulur, dan mendorong dada pria arogan itu dengan tenaga yang luar biasa besar. Baskara terkesiap hebat, tubuhnya terhuyung ke belakang dengan sangat kasar, kehilangan keseimbangan hingga kaki-kakinya saling menyandung satu sama lain. Dia nyaris terjatuh telentang di atas lantai marmer. Wajahnya berubah merah padam menahan rasa malu yang tidak tertahankan. Uluran tangannya kini menggantung kaku di udara kosong menjadi tontonan ratusan pasang mata yang kini menatapnya dengan penuh rasa iba sekaligus jijik. Tuan Adiguna terus berjalan melewati tubuh Baskara yang membeku. Tidak menyisakan satu detik pun pandangan untuk pria hina tersebut. Sang legenda melangkah dengan keanggun dan ketenangan yang sangat memukau, membelah lautan manusia yang secara otomatis menundukkan kepala mereka. Sepatu kulit mahalnya mengetuk lantai dengan irama yang sangat teratur, semakin lama semakin dekat ke arahku. Keheningan di dalam aula kini berubah menjadi ketegangan yang sangat menyiksa. Ratusan pasang mata mengikuti setiap pergerakan Tuan Adiguna bertanya-tanya dalam diam apa yang sebenarnya akan dilakukan oleh pria paling berkuasa itu. Baskara perlahan-lahan membalikkan badannya, menatap punggung Tuan Adiguna dengan raut wajah kebingungan yang sangat parah. Langkah Tuan Adiguna akhirnya terhenti. Dia berdiri tepat 1 meter di hadapanku. Aku sama sekali tidak beranjak dari posisiku. Aku tetap berdiri tegak dengan dagu terangkat tinggi membalas tatapan pria parubaya itu dengan ketenangan seorang ratu yang sedang menerima rakyatnya. Gaun merah emasku berkibar pelan tertiup angin pendingin ruangan. Sementara berlian raksasa di leherku terus memancarkan kilau yang membutakan. Lalu di hadapan ratusan tamu undangan, di hadapan para pengusaha besar yang memegang kendali ekonomi negara, di hadapan Bapak Dharma dan Ibu Marni yang nyaris pingsan, di hadapan Ratih yang menangis ketakutan, dan di hadapan Baskara yang matanya kini nyaris melompat keluar dari rongganya, sebuah peristiwa yang sangat tidak masuk akal terjadi. Tuan Adiga, sang legenda hidup yang dikabarkan tidak pernah menundukkan kepala kepada siapapun, perlahan-lahan merapatkan kedua kakinya. Dia meletakkan tangan kanannya di depan dada, lalu membungkukkan tubuhnya dalam-dalam hingga membentuk sudut 90 derajat yang sangat sempurna. Sebuah penghormatan tertinggi yang hanya diberikan kepada penguasa mutlak. Suasana aula seketika mati. Tidak ada satuan suara tarikan napas yang terdengar. Waktu benar-benar berhenti berdetak. Seluruh dunia seakan-akan membeku menyaksikan pemandangan yang sangat tidak masuk akal ini.
Dalam posisi membungkuk yang sangat hikmat itu, suara Tuan Adiguna menggelegar membelah kesunyian yang mencekam, jernih, tegas, dan dipenuhi dengan rasa hormat yang sangat mendalam. Maaf, saya terlambat, Nyonya Presdir. 4 kata itu jatuh bagaikan dentuman bom nuklir yang menghancurkan seluruh bangunan aula. 4 kata yang diucapkan oleh mulut seorang legenda bisnis ditujukan langsung kepadaku. Wanita yang selama bertahun-tahun hanya dikenal sebagai istri miskin yang tidak berguna. Gema dari kalimat itu memantul-mantul di dinding ruangan, merasuk ke dalam telinga setiap orang yang hadir. Ya Allah, ini adalah pembalasan yang paling sempurna. Di ujung karpet merah, aku bisa melihat tubuh Baskara bergetar dengan sangat hebat. Seolah-olah dia baru saja tersambar petir berkekuatan jutaan volt, mulutnya mengangal lebar hingga rahangnya seakan-akan terlepas. Matanya menatap kosong ke arahku dan Tuan Adiguna yang masih membungkuk hormat. Dunia ilusinya hancur lebur tanpa sisa. Kesombongannya hancur berkeping-keping menjadi debu yang paling hina. Pria arogan itu akhirnya menyadari satu kebenaran mutlak yang selama ini dia injak-injak. Dia tidak pernah menjadi raja. Dia hanyalah seekor pion kecil yang selama ini bermain di atas papan catur raksasa milikku. Suasana aula masih terbenam dalam kebisuan yang sangat pekat. Ratusan pasang mata menatap lurus ke arahku dengan sorot ketidakpercayaan yang sangat luar biasa. Tuan Adiguna masih membungkuk di hadapanku. Menunggu titahku bagaikan seorang satria setia yang menanti perintah rajanya. Aku tersenyum tipis, sangat tipis, hingga nyaris tidak terlihat. Berdirilah, Tuan Adiga, ucapku dengan nada suara yang sangat tenang, namun penuh dengan otoritas mutlak. Terima kasih sudah datang. Tuan Adiguna kembali berdiri tegak, memundurkan langkahnya satu kali, lalu menempatkan dirinya di belakang bahu kiriku. Posisinya mempertegas siapa yang sebenarnya berkuasa di ruangan ini. Di ujung sana, Baskara masih mematung. Bibirnya bergetar hebat, mencoba merangkai kata-kata yang tidak pernah berhasil keluar dari tenggorokannya. Dia menatapku seolah-olah aku adalah makhluk asing yang baru saja turun dari langit. Kesombongan yang selama ini melekat pada wajahnya telah menguap tanpa sisa, digantikan oleh ketakutan yang sangat mendalam. Tepat pada detik yang sangat mencekam itu, sebuah getaran keras terasa dari saku jas mahal yang dikenakan Baskara. Suara notifikasi ponsel memecah keheningan yang menyiksa. Dengan tangan yang gemetar hebat, Baskara merogoh sakunya. Dia menarik keluar ponsel pintar keluaran terbarunya. Layar itu menyala terang, memantulkan cahaya ke wajahnya yang kini sepucat mayat. Matanya membelalak sangat lebar saat membaca pesan singkat dari Bank Pusat. Saldo rekening utama R0, saldo rekening perusahaan R0. Akses kartu kredit prioritas ditolak permanen. Sebelum otak dangkalnya mampu mencerna malapetaka tersebut, rentetan surat elektronik masuk secara bertubi-tubi. Pemberitahuan pengambil alihan saham mayoritas. Surat pencabutan hak kuasa direktur. Pesan pemutusan akses seluruh aset perusahaan. Ponsel mahal itu terlepas dari genggaman Baskara, jatuh membentur lantai marmer dengan suara yang sangat keras hingga layarnya retak seribu. Tubuhnya limbung. Dia mundur beberapa langkah sambil memegangi kepalanya yang seakan-akan mau pecah. Belum sempat Baskara mengambil napas, kekacauan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Dari arah pintu samping, maner hotel mewah ini berjalan dengan langkah lebar dan raut wajah yang sangat keras. Di belakangnya beberapa pria berjas hitam yang merupakan perwakilan dari vendor dekorasi dan catering ikut menyusul dengan wajah penuh kemarahan. Manyer hotel itu berhenti tepat di hadapan Baskara. Sama sekali tidak mempedulikan status tamu kehormatan yang sebelumnya dia sematkan. Tuan Baskara, maafkan kelancangan saya. Tetapi sistem kami baru saja menolak seluruh kartu kredit yang Anda berikan sebagai jaminan. Tagihan pesta malam ini mencapai miliaran rupiah, dan kami menuntut pembayaran tunai malam ini juga. Mendengar nominal yang disebutkan, Ibu Marni menjerit histeris. Wajah wanita tua yang tadinya sangat angkuh itu kini berubah menjadi sangat mengerikan. Dia memegangi dadanya yang sesak, menyebut nama Allah berulang kali sebelum akhirnya jatuh terduduk di atas lantai marmer yang dingin. Bapak Dharma berlari menghampiri istrinya dengan kaki yang gemetar. Wajahnya tertunduk menahan rasa malu yang tidak tertahankan karena kini ratusan tamu undangan mulai berbisik-bisik merendahkan mereka. Ratih wanita simpanan yang sedari tadi berdiri dengan bangga memamerkan perut buncitnya kini menangis terseduh-seduh. Dia mencoba melangkah mundur perlahan-lahan berniat melarikan diri dari pusaran kehancuran ini. Namun 2 orang petugas keamanan hotel dengan sigap menghalangi jalan keluarnya. Ini pasti ada kesalahan, teriak Baskara dengan suara serak. Dia menatap menir hotel dengan tatapan memohon, lalu kepalanya berputar cepat ke arahku, matanya merah dan berair. Pria arogan itu akhirnya membuang seluruh sisa harga dirinya. Dia melangkah terhuyung-huyung ke arahku, nyaris merangkak di atas karpet merah. Sayang, apa yang terjadi? Kamu pasti tahu sesuatu kan? Tolong aku jelaskan pada mereka bahwa aku adalah pemilik perusahaan.
Langkah Baskara terhenti secara paksa ketika 6 orang pengawal pribadi Tuan Adiguna membentuk barisan pertahanan di depanku. Mereka menatap Baskara dengan sorot mata membunuh, siap menghancurkan pria itu jika dia berani maju 1 inci lagi. Aku menatap pria yang selama 10 tahun ini memanggilku istri. Pria yang merendahkanku, menghinaku, dan membuangku demi wanita murahan. Tidak ada sedikit pun rasa kasihan di dalam hatiku. Hanya ada kehampaan yang sangat dingin. Kamu tidak pernah memiliki perusahaan itu, Baskara? Ucapku dengan nada suara yang sangat pelan, namun mampu membekukan aliran darahnya. Kamu tidak pernah membangun apapun. Semua kontrak, semua proyek, semua kekayaan yang kamu nikmati selama ini adalah milikku. Kamu hanyalah boneka yang aku izinkan bermain di istanaku. Dan sekarang waktu bermainmu sudah habis, aku hanya mengambil kembali apa yang selalu menjadi milikku. Baskara menangis meraung-raung. Dia bersujud di atas lantai, memukulkan kepalanya ke atas karpet merah sambil memohon ampun. Suaranya terdengar sangat menyedihkan, tenggelam dalam caci maki para vendor yang mulai menarik kerah jas mahalnya. Aku membalikkan badan. Tuan Adiguna memberikan isyarat dan para pengawal segera membuka jalan untukku. Aku melangkah menyusuri karpet merah, menuju pintu keluar, meninggalkan Baskara Ratih dan kedua mertuaku dalam neraka yang mereka ciptakan sendiri. Sepatu hak tinggiku melangkah dengan irama kemenangan, diiringi tatapan kagum dan segan dari seluruh penguasa bisnis yang hadir. Di luar lobi hotel, sebuah mobil mewah berwarna hitam legam telah menungguku. Pintu terbuka secara otomatis. Aku masuk ke dalam kursi penumpang yang sangat nyaman, merasakan kehangatan yang perlahan-lahan mengusir hawa dingin malam. Tuan Adiguna duduk di kursi depan, mengangguk hormat melalui kaca spion. Mobil itu melaju perlahan, meninggalkan gedung hotel yang kini dipenuhi oleh suara sirine polisi yang datang untuk menahan Baskara atas tuduhan penipuan massal. Cahaya matahari pagi menembus kaca jendela raksasa menyinari ruang kerja pribadiku yang berada di lantai paling atas gedung pencakar langit tertinggi di ibu kota. Aku berdiri menghadap jendela, memegang secangkir kopi panas yang aromanya menenangkan jiwa. Di atas meja kerja marmerku, beberapa layar tablet menampilkan tajuk rencana berita pagi ini. Kebangkrutan mendadak pengusaha muda. Skandal pesta mewah berujung penjara. Keluarga Baskara jatuh miskin dalam semalam. Berita itu mendominasi seluruh saluran televisi dan media cetak. Baskara kini mendekam di balik jeruji besi, menanti persidangan atas penggelapan dana dan penipuan yang tidak akan pernah bisa dia bayar lunas seumur hidupnya. Mertuaku terpaksa kembali ke desa dengan menanggung hutang miliaran. Sementara Rati ditinggalkan begitu saja tanpa sepeser pun uang. Aku menyesap kopiku perlahan. Angin pagi berhembus lembut dari celah ventilasi. Aku tidak lagi merasakan kesedihan. Luka di hatiku telah sembuh sepenuhnya, berganti menjadi sebuah kekuatan yang sangat luar biasa. Aku menatap pantulan diriku pada kaca jendela. Wanita lemah yang selalu menunduk dan menangis di dapur itu sudah mati. Aku membalikkan badan, menatap kursi direktur utama yang terbuat dari kulit asli berkualitas tinggi. Kursi yang selama ini diduduki oleh pria yang salah. Dengan langkah pasti, aku berjalan mendekati kursi tersebut dan duduk di atasnya. Ruangan ini sangat sunyi, namun dipenuhi oleh kekuasaan yang mutlak. Aku menyandarkan punggungku, tersenyum menatap cakrawala kota yang membentang luas di bawah kakiku. Mulai hari ini tidak akan ada lagi yang bisa merendahkanku. Aku adalah penguasa atas takdirku sendiri. Ya.